Setiap tanggal 31 Oktober, orang-orang Eropa dan Amerika khususnya merayakan festival Halloween. Tapi apa sebenarnya Halloween itu? Apakah ini merupakan perayaan pemujaan hantu? Anton LaVey, pendiri Gereja Setan, malahan menyatakan bahwa Halloween adalah perayaan satanisme, pemujaan pada iblis. Tapi dalam catatan lain, Halloween ini berasal dari salah satu acara suci atau perayaan oleh umat Kristen Katolik. Kira-kira dari manakah asal-usul Halloween ini ya? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Di internet tersebar berita bahwa kerajaan Arab Saudi dikabarkan menggelar perayaan Halloween setelah sekian lama dilarang. Namun menurut beberapa laman berita juga menyebutkan bahwa festival itu bukanlah Halloween, melainkan dijuluki Scary Weekend. Terlebih acara tersebut bukan diadakan pada tanggal 31 Oktober, yang secara umum Halloween itu diadakan pada tanggal tersebut, melainkan sudah digelar beberapa hari sebelumnya. Kabarnya, acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Riyadh Season 2022 yang secara bersamaan jatuh pada perayaan Halloween. Pada akhirnya, muncul anggapan jika Saudi telah memperbolehkan perayaan tradisi festival Halloween tersebut. Namun terlepas benar atau tidaknya, pada episode kali ini kita tidak akan membahas soal hukum perayaan Halloween karena itu bukan kapasitas kita. Melainkan di episode kali ini, kita akan mengulik sejarah di balik perayaan Halloween tersebut dan dengan mengetahui latar belakang dari perayaan ini, setidaknya membantu kita untuk menentukan sikap apakah tradisi luar ini layak untuk diimpor ke dalam negeri dan untuk umat Islam di Indonesia khususnya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Anton LaVey, pendiri Gereja Setan, menyatakan bahwa Halloween ini adalah perayaan satanisme. Katanya, mendandani diri dengan atribut-atribut horor itu merupakan bentuk dedikasi diri kepada sosok iblis. Ia mengatakan sebagai berikut, "Saya senang bahwa orang tua Kristen membiarkan anak-anak mereka menyembah iblis setidaknya 1 malam dalam setahun. Selamat datang di Halloween," katanya. Nah, pernyataan pendiri agama satanisme modern ini sepertinya bertentangan dengan catatan sejarah. Sebab Halloween sendiri pada mulanya bukanlah perayaan pemujaan setan, melainkan salah satu festival atau hari raya dalam kekristenan. Ya, teman-teman, kalau kita mau jujur ya, Halloween itu ya memang pada mulanya hari raya atau festival dalam agama Kristen, khususnya yang Katolik. Jadi teman-teman, pada tanggal 31 Mei tahun 609 Masehi, Paus Bonifacius yang keempat membuat sebuah perayaan untuk mengenang para martir Kristen. Nah, martir ini kalau dalam Islam istilahnya para syuhada seperti itu ya. Jadi ketika itu teman-teman, pada abad ke-7 dibuatkanlah hari untuk mengenang semua para martir, semua para syuhada Kristen oleh Katolik Roma atau Gereja Barat seperti itu. Namun pada abad ke-8 teman-teman, Paus Gregorius yang ketiga itu mengembangkan lagi hari raya festival itu dari yang semula hanya mengenang kaum martir menjadi mengenang semua orang-orang suci dalam kekristenan. Yang mana orang-orang suci itu disebut dengan istilah santo atau santa dalam Kristen, Katolik, dan Ortodok. Dan dipindahkanlah tanggalnya itu dari tanggal 13 Mei menjadi tanggal 1 November. Nah, karena perayaan itu untuk mengenang semua orang suci, maka dalam bahasa Inggris itu disebut dengan nama All Hallows Day, yakni hari semua orang suci. Nah, sejak abad ke-12, hari raya ini telah menjadi hari suci bagi Kristen Barat, di mana dirayakan dengan tradisi-tradisi membunyikan lonceng gereja untuk para roh di purgatori, atau api penyucian istilahnya, termasuk juga dengan berpakaian hitam dan berparade di jalan-jalan untuk mengenang jiwa-jiwa yang malang. Termasuk pula tradisi membagi-bagi kue dan diganti dengan imbalan berupa doa untuk orang-orang yang mati. Nah, perayaan ini teman-teman diselenggarakan sedari malamnya, yakni sebelum tanggal 1 November tersebut, yakni pada tanggal 31 Oktober ya, malam dari tanggal 31 Oktober tersebut. Nah, karena All Hallows Day ini pada tanggal 1 ya, di esokan harinya, maka pada malam itu, pada tanggal 31 Oktober itu disebut dengan nama All Hallows Eve atau All Hallows Evening, yakni malam semua orang suci. Nah, dari kata All Hallows Eve ini kemudian menjadi dan berubah menjadi Halloween setelah dipengaruhi oleh budaya bahasa Skotlandia.
Inilah yang kemudian menjadi awal dari hari perayaan Halloween itu. Namun teman-teman, sebenarnya tradisi perayaan Hari Orang Mati di Eropa itu sudah ada sebelum perayaan Halloween itu dibuat oleh Katolik atau Gereja Barat tersebut. Nah, sebelum perayaan Halloween itu muncul dalam masyarakat Yunani Barat, penganut agama pagan Yunani itu sudah memiliki perayaan yang serupa yang disebut dengan Feralia, yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Nah, selain pagan Yunani, orang-orang Eropa itu juga menganut agama Druid dari bangsa Celtic, di mana ketika itu mereka punya perayaan yang sama yang disebut dengan Samhain, yang sama dengan Feralia tersebut. Dan itu dirayakan pada tanggal 1 November juga seperti perayaan Halloween yang sekarang ini. Jadi teman-teman, bangsa Celtic yang hidup 2000 tahun yang lalu, mereka itu tinggal sebagian besar di daerah yang sekarang ini menjadi negara Irlandia, Inggris Raya, dan Prancis Utara. Dan mereka ini merayakan tahun baru mereka pada tanggal 1 November. Di mana pada tanggal 1 November itu menandakan akhir dari musim panas dan musim panen dan awal dari musim dingin yang gelap dan dingin. Yang secara bersamaan diyakini sebagai waktu dalam setahun yang sering dikaitkan dengan kematian manusia. Jadi teman-teman, orang Celtic itu percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, sebelum tanggal 1 November itu, pada malam 31 Oktober itu, di mana batas dimensi alam antara dunia yang hidup dan alam dimensi yang mati itu menjadi kabur. Sehingga mereka meyakini bahwa hantu orang mati akan kembali ke alam dunia pada malam tersebut. Oleh karena itu, pada malam 31 Oktober, mereka merayakan festival orang mati yang disebut Samhain. Nah, selain meyakini jika kedatangan roh-roh itu dapat menyebabkan masalah dan merusak tanaman, orang Celtic juga berpikir bahwa kehadiran roh dunia lain dapat membantu para druid atau pendeta Celtic untuk membuat prediksi tentang masa depan mereka, khususnya untuk memprediksi kondisi alam pada masa depan demi keperluan bertani dan berternak melalui perantara roh-roh itu. Nah, untuk memperingati acara tersebut, kaum Druid itu membangun api unggun suci yang sangat besar, di mana orang-orang berkumpul untuk membakar tanaman dan hewan sebagai pengorbanan kepada dewa Celtic. Nah, ramalan-ramalan yang mereka lakukan itu seperti membakar kacang hazelnut. Jika dia mengungkapkan beberapa pilihan dan kemudian kacang tersebut dapat dibakar, maka bertanda bahwa pilihan tersebut adalah baik. Namun jika kacang itu melompat ketika dibakar, maka bertanda bahwa pilihan tersebut adalah buruk. Atau seperti ramalan-ramalan lain seperti barang-barang yang disembunyikan dalam kue-kue, di mana masa depan seseorang akan diramalkan sesuai benda apa yang didapatkan dalam kue tersebut. Misalkan jika dia mendapatkan cincin, maka dia akan diramalkan segera menikah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi teman-teman, selama perayaan tersebut, mereka juga mengenakan kostum yang biasanya terbuat dari kepala dan kulit binatang, dan kostum-kostum lain seperti topeng atau menghitamkan wajah mereka dengan arang dari api unggun itu. Lalu mereka mengunjungi rumah-rumah dan membacakan syair, doa, atau lagu untuk ditukarkan dengan makanan. Yang mana kalau di budaya Halloween sekarang ini seperti tradisi di mana anak-anak itu yang memakai kostum seram itu, kostum horor itu, yang mana kemudian mereka itu berkunjung-kunjung ke rumah untuk mendapatkan permen dari pemilik rumahnya seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman, mereka menggunakan labu sebagai lentera yang diukir dengan wajah seram, yang gunanya tersebut untuk mengusir roh jahat. Nah, lentera labu ini kemudian dikenal dengan nama Jack-o'-lantern dalam budaya Halloween sekarang ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat daripada tradisi kekristenan, malahan Halloween yang kita kenal sekarang ini lebih mirip kepada tradisi Samhain dari agama pagan Celtic, yakni dari agama Druid. Nah, kalau begitu, pertanyaannya, jadi sebenarnya Halloween ini itu tradisi dari Kristen atau tradisi dari agama Druid jadinya ya? Nah, ceritanya begini teman-teman. Pada tahun ke-43 Masehi, orang-orang Romawi itu telah menaklukkan sebagian besar wilayah Celtic. Maka kemudian terjadilah akulturasi, di mana festival Feralia pada bulan Februari itu digabungkan dalam perayaan Samhain pada tanggal 1 November. Nah, semenjak saat itulah orang-orang Eropa merayakan festival orang mati pada tanggal 1 November. Nah, selanjutnya sekitar 10 abad kemudian, ketika kawasan Romawi Barat itu sudah menjadi Kristen, maka tradisi Samhain itu dikristenisasikan dari perayaan non-Kristen menjadi perayaan yang dapat diterima dalam kekristenan, khususnya pada tradisi Katolik. Sehingga teman-teman, Halloween itu dari segi nama itu berasal dari Kristen, seperti yang terjelaskan tadi. Namun dari segi tradisi dan asal-usulnya, itu sudah ada sebelum kekristenan. Sehingga Halloween itu sebenarnya tradisi orang Celtic Eropa dan penganut agama Druid yang sudah dikristenisasikan atau dimodifikasi oleh tradisi Kristen pada akhirnya seperti itu. Nah, perayaan dan tradisi ini kemudian menyebar ke Amerika karena dibawa oleh para imigran, khususnya di kawasan Amerika Utara. Maka nanti teman-teman di Meksiko pada tanggal 1 sampai 2 November itu ada tradisi yang serupa dengan Halloween yang disebut dengan nama Dia de Muertos. Nah, euforia festival ini bisa teman-teman lihat dalam film Coco.
Dan perayaan ini dianggap sudah mengalami percampuran antara tradisi Kristen dan tradisi lokal Meksiko di sana. Di mana teman-teman mereka membuat altar khusus bagi arwah keluarga yang sudah mati, yang kemudian diisi dengan fotonya, dan ofrendas, yakni sesajen berupa makanan favoritnya untuk menyambut roh-roh keluarga yang datang kemudian. Anak-anak Meksiko kemudian berkostum ala-ala tengkorak dan berkunjung ke rumah-rumah untuk mendapatkan calaverita, yakni hadiah kecil berupa permen, dan sebagainya dan sebagainya. Di mana tradisi Dia de Muertos ini merupakan bentuk lain dari Halloween, namun versi khas Meksiko, kearifan Meksiko seperti itu. Sehingga di sini kita bisa lihat teman-teman, jika Halloween itu pada mulanya adalah tradisi budayanya orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika Utara yang bertujuan untuk mengenang orang-orang yang mati. Nah, di Asia sebenarnya juga ada tradisi perayaan yang serupa seperti ini, perayaan orang mati seperti itu. Misalkan dalam tradisi agama tradisional Cina dan agama Buddha, mereka memiliki festival yang disebut Qingming atau Qingming, di mana keluarga Cina itu mengunjungi makam leluhur mereka untuk membersihkan kuburannya, kemudian berdoa kepada leluhur mereka, dan membuat persembahan ritual. Di mana persembahannya itu biasanya mencakup hidangan makanan tradisional Cina dan pembakaran dupa serta kertas dupa. Nah, festival lain di Cina itu juga ada yang namanya Qiuqu atau Festival Hantu Kelaparan. Nah, pada hari itu diadakan pembacaan parita dan persembahan untuk roh-roh yang bergentayangan yang tidak berkeluarga atau yang ditelantarkan oleh keluarganya. Sehingga roh-roh bergentayangan tersebut terlantar tanpa ada yang mendoakannya dan memberikannya sesajenan. Oleh karenanya, acara ini dibuat untuk didedikasikan bagi roh-roh yang kesepian dan kelaparan tersebut. Makanya juga festival tersebut dinamai dengan Festival Hantu Kelaparan. Jadi teman-teman, jika festival Qingming itu semua roh itu mendapatkan doa dan sesajenan dari keluarganya, maka Qiuqu ini diperuntukkan bagi roh-roh yang nggak punya keluarga, roh-roh yang kelaparan dan kesepian seperti itu. Nah, teman-teman, festival yang serupa itu juga ada di Jepang yang disebut dengan Obon, yang mana festival itu biasanya dimeriahkan dengan tarian Bon Odori. Yang mana festival Bon ini juga punya kaitannya dengan festival hantu dari Cina tersebut. Nah, sedangkan di Korea itu dikenal dengan nama Hari Raya Miryang Baekjung Nori. Di Thailand itu disebut dengan istilah Sat Thai. Di Laos itu dikenal dengan nama Bon Khao Padap Din. Di Kamboja itu disebut dengan nama Khum Ben. Dan di Vietnam dikenal dengan nama Tet Trung Nguyen. Semua festival hantu dan roh ini berkaitan erat dengan tradisi Cina dan agama Buddha. Adapun kalau di India itu ada yang namanya Pitri Paksa. Dan kalau di Indonesia disebut dengan Hari Raya Galungan di Bali. Nah, kalau bisa dibilang semua yang tadi itu adalah varian bentuk Halloween-nya orang-orang Asia. Namun sayangnya teman-teman, perayaan-perayaan Hari Orang Mati di Asia itu walaupun sama-sama berakar dari agama, itu tidak seterkenal perayaan Hari Orang Mati dari Eropa, yakni Halloween. Namun sekarang sayangnya teman-teman, Halloween yang pada mulanya itu adalah hari suci agama, kini menjadi perayaan sekuler. Artinya orang-orang sekarang tidak lagi merayakan Halloween sebagai hari suci agama untuk menghormati orang-orang suci dalam kekristenan. Melainkan Halloween sekarang ini sudah dianggap festival kostum semata beserta beberapa tradisi budaya yang masih melekat di sana. Saya nggak tahu ya apakah fenomena ini bentuk kemunduran atau tidak. Karena terjadi evolusi di mana hari yang dianggap sakral dalam agama itu tidak lagi diperlakukan dan dianggap sakral maupun suci sebagaimana mestinya. Maaf, sama seperti Natal gitu teman-teman. Walaupun masih ada umat Kristen yang menjadikan Natal sebagai hari suci dan sakralnya, namun secara global Natal itu sudah dianggap festival sekuler tahunan yang dirayakan bukan lagi karena kekristenan dan pengkhidmatan atas Yesus, akan tetapi karena euforia perayaan tahunan semata yang mengedepankan kesenangan seperti itu. Namun Natal mungkin tidak seburuk Halloween nasibnya. Sebab Halloween sendiri itu hampir semua orang tidak menyangkanya jika itu adalah perayaan keagamaan. Ya, karena festival ini sudah dianggap perayaan budaya daripada perayaan agama seperti itu. Nah teman-teman, begitulah asal-usul dari Halloween dan bagaimana perkembangannya. Dimana pada akhirnya Halloween itu bukan lagi perayaan keagamaan, melainkan sudah menjadi perayaan budaya. Nah, jika sudah menjadi perayaan kebudayaan, apakah membuat Halloween itu berubah hukumnya jadi haram menjadi mubah atau tetap haram? Nah, ini hanya ustadz-ustadz yang berkompeten yang bisa menjawabnya. Namun kalau Halloween ini sudah menjadi perayaan mubah karena bukan lagi menjadi atribut agama tertentu, maka dengan begitu dapat dipahami kenapa Saudi pada akhirnya memperbolehkan perayaan mubah ini diselenggarakan walaupun dalihnya festival yang mereka buat itu bukan Halloween. Walaupun konsepnya sama seperti itu. Namun kalau Halloween itu pada akhirnya tetap dianggap sebagai sesuatu yang haram, walaupun dia bukan lagi perayaan keagamaan, maka sebagai Muslim kita tidak layak untuk merayakan dengan alasan apapun. Bahkan Yahudi juga melarang umatnya untuk merayakan Halloween karena itu dianggap perayaan pagan Kristen Katolik, atau mereka sebutnya Avodah Zarah seperti itu. Akan tetapi gini teman-teman, mau halal atau haram Halloween itu, pada akhirnya yang jadi pertanyaannya adalah, memangnya layak kita mengimpor budaya luar,
Apakah sebegitu miskinnya budaya kita hingga kita harus mengimpor budaya luar seperti itu? Karena pada akhirnya kita mensuperioritaskan budaya orang lain dan itu membuat kita semakin inferior ya, semakin minder seperti itu. Tapi lebih lanjut, Islam merupakan agama yang tidak memiliki ritual, tradisi atau festival khusus untuk mengenang roh atau orang mati seperti di Kristen Katolik dan juga agama tradisional Cina, Hindu dan Buddha seperti yang kita jelaskan tadi. Sehingga sulit untuk mengadaptasikan Halloween ini dalam konteks keislaman ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.